Halo dan selamat datang di penjelajahan mendalam kita. Hari ini jujur saya sangat antusias karena kita akan menyapa Anda ya, Anda sang pembelajar yang selalu haus wawasan baru dan tentunya selalu ingin berada satu langkah lebih maju dari mayoritas orang di luar sana. Betul, dan momentumnya sangat pas ya. Tepat sekali. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026. Dan bagi Anda yang mengikuti ritme pasar modal, Anda pasti tahu persis apa arti hari ini. Ini adalah waktu yang sangat krusial, di mana kita harus mempersiapkan amunisi, mental, dan strategi eksekusi untuk esok pagi, yaitu Kamis 5 Maret 2026. Iya, karena kita tidak ingin masuk ke medan perang dengan tangan kosong kan. Persiapan itu memang memisahkan mereka yang sekedar bereaksi terhadap pasar dari mereka yang benar-benar mengantisipasinya. Setuju banget. Di era sekarang, pergerakan harga bisa terjadi dalam hitungan milidetik. Mengandalkan insting semata, itu rasanya seperti resep untuk tertinggal. Anda membutuhkan sebuah peta navigasi yang sangat jelas, bahkan sebelum bel perdagangan pertama berbunyi. Ngomong-ngomong soal peta navigasi, yang kita pegang hari ini sungguh luar biasa tebal dan detail. Kita baru saja mendapatkan tumpukan dokumen analisis komprehensif. Ini hasil pemindaian langsung dari sebuah sistem bernama Bakul Saham Bot. Oh ya? Itu bukan sistem sembarangan. Sama sekali bukan. Dari catatan yang saya baca, ini bukan sekedar bot penyaring biasa ya. Ini adalah semacam mesin algoritma yang memproses ribuan titik data historis di bursa untuk mencari celah probabilitas paling optimal. Mesin komputasi yang sangat masif. Betul, tapi jangan khawatir, misi penjelajahan mendalam kita kali ini sama sekali bukan untuk membacakan deretan angka yang bikin Anda pusing atau melempar jargon teknis tanpa makna. Karena itu akan sangat membosankan. Pasti, tujuan utama kita adalah mengekstrak dagingnya. Kita akan memeras intisari dari tumpukan data ini, sehingga Anda tanpa merasa kewalahan bisa langsung paham saham apa yang sebenarnya sedang diprioritaskan oleh algoritma ini. Dan yang jauh lebih penting, bagaimana persisnya strategi eksekusinya besok pagi. Karena mengantongi data yang fantastis tanpa pemahaman eksekusi itu, ya sama halnya dengan membaca manual pesawat terbang tapi tidak pernah duduk di ruang kokpit. Analogi yang pas. Dokumen ini dirancang untuk memberikan instruksi aksi yang spesifik. Dan tugas kita di sini adalah menerjemahkan instruksi tersebut menjadi kerangka berpikir yang logis bagi Anda. Kita ingin Anda merasa percaya diri dengan rencana besok. Oke, mari kita bedah ini. Di halaman-halaman awal dokumen, bot BAOL saham ini menggunakan beberapa metrik fundamental untuk menentukan peringkat prioritas dari ratusan saham yang ada. Betul, ada saringannya. Iya, ada 3 istilah utama yang terus diulang di sini. Frekuensi, win rate atau WR, dan risk reward atau RR. Sebelum kita menyebutkan satupun nama saham, mari kita samakan frekuensi pemahaman kita dulu. Bagaimana kita seharusnya membaca metrik-metrik ini? Mari kita urai konsep ini menjadi sesuatu yang sangat membumi. Yang paling menarik di sini adalah bagaimana bot ini pada dasarnya menolak gagasan tentang kepastian. Menolak kepastian ya? Betul, algoritma ini tidak mencoba meramal masa depan dengan bola kristal. Ia murni menghitung probabilitas matematis. Kita mulai dengan win rate atau WR. Bagi Anda yang mendengarkan, bayangkan Anda sedang mengevaluasi rekam jejak seorang atlet profesional. Oke, atlet profesional. Jika dokumen ini menyebutkan sebuah strategi memiliki WR 90%, itu berarti dari 100 situasi historis yang pola dan kondisinya identik dengan hari ini, strategi tersebut berhasil mencetak keuntungan sebanyak 90 kali. Ini murni tentang tingkat akurasi. Saya menangkap maksudnya. Jadi WR adalah seberapa sering kita menang. Tapi menang sering bukan berarti menang besar kan? Tepat sekali. Nah, disinilah catatan tentang risk reward atau RR itu masuk. Berdasarkan dokumen ini, RR adalah rasio seberapa banyak uang yang bersedia kita pertaruhkan dibandingkan dengan imbal hasil yang diharapkan. Definisi yang sangat akurat. Juga sebuah saham memiliki RR 1:3, atau di dokumen ini sering ditulis dengan angka 3 saja, maknanya sangat pragmatis. Yaitu, Untuk setiap Rp1 kerugian yang siap Anda tanggung, jika skenario gagal, Anda berpotensi mendapatkan Rp3 keuntungan jika skenarionya berhasil. Menariknya, sistem ini menempatkan sebuah standar yang sangat ketat, yang mereka sebut
EVT sama dengan yes. Oh, saya lihat bagian itu. Ya, saham baru akan masuk daftar ini jika mereka memiliki win rate minimal 88% dan risk reward di atas 3. Wah, jadi bot ini secara otomatis membuang saham-saham yang sering menang, tapi keuntungannya terlalu kecil untuk menutup resiko. Filosofinya sangat masuk akal, kita menempatkan probabilitas matematis jangka panjang di pihak kita. Betul, algoritma yang sangat dingin dan rasional. Nah, sekarang kita masuk ke temuan utamanya. Di urutan paling atas dari hasil seleksi ketat tadi, bot ini menempatkan satu saham yang di dalam dokumen bahkan ditulis dengan huruf kapital semua beserta julukannya. Sang Raja. Ya, Kaki the Undisputed King, sang raja yang tak terbantahkan. Menyematkan gelar raja pada sebuah aset finansial adalah klaim yang sangat berani dari sebuah mesin, menurut saya. Namun, jika kita membedah parameter di baliknya, kita bisa melihat mengapa algoritma ini begitu percaya diri. Angka-angkanya memang berbicara sangat keras. Coba Anda bayangkan ini. Kaki dideteksi oleh 13 screener yang berbeda. 13 ya? Betul. Itu adalah frekuensi kemunculan tertinggi dari seluruh daftar. Rata-rata win rate-nya berada di angka 93,8% dan rata-rata RR-nya ada di 9,4. Sangat tinggi. Saya sebenarnya sempat tersenyum membaca nama-nama screener yang menjaring Kaki ini. Ada satu algoritma yang dinamakan Jalan Ninjaku yang mencatat RR 18,7 untuk Kaki. Unik sekali namanya. Iya, lalu ada screener ATM Pandora dengan WR 96%. Nama-namanya terdengar sangat kasual, sangat manusiawi. Tapi mesin komputasi yang bergerak di balik nama-nama lucu itu luar biasa kejam dan presisi. Kontras antara nama yang humoris dan logika yang dingin itu memang sebuah fenomena menarik di kalangan pembuat algoritma. Namun, mari kita fokus pada angka 13 tadi. 13 screener independen. Betul. Frekuensi 13 screener itu bukan sekedar angka partisipasi. Itu adalah apa yang kita sebut sebagai konfirmasi silang yang masif. Konfirmasi silang? Ya, ketika belasan strategi independen, baik itu algoritma yang dirancang untuk mencari momentum, yang melacak akumulasi volume, hingga yang mencari pola pantulan, semuanya secara serentak menunjuk pada satu aset yang sama, yaitu KOU-key. Itu memberikan indikasi struktural yang luar biasa kuat. Dan itulah yang membenarkan instruksi spesifik di halaman berikutnya, kan? Di mana dokumen ini merekomendasikan KYAQ sebagai core portfolio atau portfolio inti. Tepat. Bot menyarankan alokasi dana yang paling besar ke saham ini, yaitu 12% dari total modal trading. Harga acuan atau PRV untuk KYAQ saat ini berada di angka 115. Melihat alokasi 12% ini menunjukkan sebuah tingkat keyakinan atau conviction yang sangat tinggi dari sistem. Memang benar. Mengalokasikan 12% pada satu instrumen tunggal dalam perdagangan jangka pendek adalah langkah yang agresif. Sangat agresif. Tetapi dengan harga acuan di 115 dan metrik risk-reward di level 9,4, bot ini mengkalkulasi bahwa probabilitas terjadinya downside atau penurunan harga secara historis sangat kerdil dibandingkan dengan potensi loncakan ke atasnya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Karena dokumen ini tidak hanya berhenti di sang raja. Di bawah kaci, bot memaparkan sebuah jajaran elit untuk melengkapi portofolio utama. Ada beberapa nama pendamping yang kuat. Mari kita lihat saham kedua yang menyita perhatian saya, yaitu Seiko. Jika Kaci adalah rajanya frekuensi, Seiko ini terang-terangan diberi julukan The RR King atau rajanya risk reward. Seiko memberikan studi kasus yang fantastis tentang bagaimana pembelajar harus menyesuaikan profil resiko mereka. Dari segi frekuensi, ia hanya ditangkap oleh 4 screener. Jauh lebih sepi dibandingkan Kaci. Betul. Rata-rata win rate-nya ada di 89%, yang secara objektif masih merupakan probabilitas kemenangan yang luar biasa. Namun, yang membuat Seiko masuk ke jajaran elit adalah pilar satunya lagi. Metrik RR-nya berada di angka 10,9. Ini adalah angka tertinggi dari semua saham di dokumen ini dengan harga acuan atau PRV di 132. Sangat masif potensinya. Menggali lebih dalam ke laporannya, Seiko bahkan terdeteksi oleh screener premium bernama BSOTP, RR5, yang mencatatkan parameter exceptional untuk Seiko di level RR 36,2. 36? Itu luar biasa. Bagi Anda pendengar kita, ini berarti potensi keuntungan secara eksponensial menutupi batas resiko. Konsekuensi logis dari data tersebut adalah
Siko mungkin tidak akan bergerak secepat atau sefokus ke Aki karena dukungan volume algoritmanya lebih sedikit. Karena frekuensinya cuma 4 tadi ya. Benar. Namun ketika titik masuknya valid dan harga bergerak sesuai proyeksi, imbal hasilnya bisa mengubah performa seluruh portofolio Anda. Ini adalah instrumen bagi mereka yang bersedia mengorbankan sedikit kepastian demi daya ledak keuntungan. Membahas soal kepastian, dokumen ini seolah mengerti bahwa tidak semua orang memiliki jantung untuk menahan pergerakan eksponensial yang liar. Benar sekali. Psikologi trader itu berbeda-beda. Untuk Anda yang mungkin lebih menghargai konsistensi, detak jantung portofolio yang lebih stabil, bot merekomendasikan 2 nama, Bell dan Oils. Memasukkan Bell dan Oils ini menunjukkan bahwa algoritma memahami diversifikasi psikologis. Bell memiliki frekuensi 8 dengan win rate di angka 90,1%. Cukup tinggi. Ya, parameter ini ditemukan berulang-ulang tanpa banyak penyimpangan, menjadikannya opsi yang solid. Sementara itu, Oils dideskripsikan sebagai the higher wear specialist dengan tingkat win rate yang konsisten di 89,9% dari 8 screener. Membaca data ini, saya bisa membayangkan profil tradernya. Jika Anda tipe orang yang merasa cemas atau stres saat melihat portofolio Anda berayun tajam, Dan lebih memilih tidur nyenyak, iya, lebih memilih tidur nyenyak dengan rentetan probabilitas menang yang tinggi dan stabil, dibandingkan mengejar satu kemenangan meledak yang menguras emosi, Bell dan Oils adalah tempat Anda berlabuh. sudut pandang yang sangat relevan. Mengkalibrasi data dengan profil emosional Anda sendiri adalah kunci keberlanjutan di pasar. Dan untuk menyeimbangkan portofolio ini, bot menyelipkan apa yang saya sebut sebagai kuda hitam. Ada saham bernama Riel. Ini menarik karena basis harganya paling murah di seluruh daftar. Harganya ada di batas bawah kan? Betul, harga acuan atau PRIF-nya ada di angka 56, sangat dekat dengan batas bawah atau gocap. Meskipun begitu, RR-nya sangat tinggi di 9,1. Mengingat harganya yang hanya puluhan rupiah, pergerakan 1 atau 2 poin saja persentasenya sudah sangat besar. Dinamika harga pada saham bernominal kecil memang menciptakan ilusi volatilitas persentase yang sangat masif. Kenaikan dari 56 ke 60 saja sudah mewakili keuntungan persentase yang jauh melebihi saham di harga ribungan yang naik puluhan poin. Pasti, persentasenya langsung bengkak. Itulah yang ditangkap oleh algoritma sehingga Real mendapatkan skor RR 9,1. Namun hal sebaliknya juga berlaku, penurunannya akan terasa sangat tajam secara persentase. Sebuah pisau bermata dua yang sudah dikalkulasi. Nah, satu lagi saham yang wajib kita sebutkan dari daftar elit ini adalah IFSH. Saham ini dideteksi oleh kategori screener spesifik yang bernama Potara. Mengapa ini penting? Karena IFSH memegang rekor win rate absolut tertinggi di seluruh dokumen, yakni 94,0%. 94%. IFSH adalah instrumen murni untuk Anda yang bermain di atas landasan probabilitas. Ya, Ia hanya dideteksi oleh 2 screener Potara dan nilai RR-nya hanya di angka 4,0. Terkecil di antara jajaran elit ini. Tetapi WR 94% berarti algoritma sangat yakin pola historis ini akan berulang. nyaris pasti ya. Ini adalah contoh sempurna tentang kompromi dalam berinvestasi. Anda menukar potensi keuntungan raksasa demi tingkat probabilitas keberhasilan yang nyaris mendekati kepastian absolut. Jadi, apa arti dari semua ini? Kita sudah memiliki daftar siapanya. KX Sang Raja, Siko dengan daya ledak RR-nya, Bell dan Oils si jantung stabil, Real si kuda hitam murah, dan IHSH si ahli probabilitas. Daftarnya sudah lengkap. Namun, dokumen ini dengan jelas memperingatkan bahwa mengetahui nama saham saja sama sekali tidak cukup. Transisi dari sekedar analisis ke eksekusi adalah penentunya. Betul sekali. Bagaimana persisnya kita membeli saham-saham ini besok pagi? Karena jika kita asal tekan tombol beli saat pasar buka, data probabilitas tadi menjadi tidak berguna sama sekali. Ini adalah esensi dari seluruh dokumen. Algoritma merekomendasikan sebuah kerangka kerja yang sangat spesifik yang dinamakan strategi gap down and rebound. Gap down and rebound. Ya. Sistem sama sekali tidak menginstruksikan Anda untuk mengejar harga jika saham tersebut langsung melonjak naik saat pasar dibuka. Sebaliknya, ia menyuruh Anda untuk menunggu kejatuhan. Menunggu kejatuhan. Maksudnya, kita sengaja mencari harga yang anjlok atau gap down di menit pertama, baru berharap harga itu memantul atau rebound? Tepat.
Bot memprediksi berdasarkan polanya bahwa saham-saham unggulan ini kemungkinan besar akan dibuka lebih rendah, sekitar -4 hingga -5% dari harga acuan hari sebelumnya. Analisis ini sangat bergantung pada pembacaan EIEP atau Indicative Equilibrium Price. Bagi Anda pendengar kita yang mungkin kurang familiar dengan EIEP, mari kita buat sedikit analogi. Anggap saja EIEP ini seperti sesi tawar-menawar yang terjadi di balik pintu pasar sebelum tokonya benar-benar dibuka. Tawar-menawar sebelum buka. Ya, Anda bisa melihat bayangan harganya terbentuk dari antrean para pembeli dan penjual yang berebut posisi. Bot ini memanfaatkan kepanikan yang sering terjadi di fase tersebut, bukan? Analogi yang sangat visual. Psikologi di bursa seringkali didorong oleh ketakutan di menit awal. Banyak investor retail yang melihat harga indikatif turun menjadi panik dan membuang saham mereka. Mereka jual rugi di awal. Betul. Nah, strategi gap down and rebound ini dirancang agar Anda bersama dengan algoritma bot ini menjadi pihak yang menadah atau menyerap saham-saham yang dibuang karena kepanikan emosional tersebut. Tentu saja di titik probabilitas pantulan yang sudah dihitung. Serok bawah ya istilahnya. Biar saya pastikan kita semua bisa memvisualisasikan eksekusinya, mari kita lakukan bedah simulasi dunia nyata menggunakan studi kasus yang ada di dokumen. Kita pakai SIKO. Boleh, mari kita bedah SIKO. Harga acuan SIKO tadi ada di 132. Jika saya mengikuti instruksi bot ini, apa yang harus saya lakukan 30 menit sebelum pasar buka besok? Anda harus mengamati pergerakan IEP SIKO. Skenario utama bot adalah SIKO akan gap down. Jika Anda melihat harga pembukaan diproyeksikan anjlok ke level 127, yang secara matematis merupakan penurunan sekitar 4% dari 132. tepat. Itu adalah zona masuk pertama Anda. Namun, instruksinya sangat ketat. Hanya gunakan 50% dari alokasi dana yang sudah Anda siapkan untuk SIKO. Hanya 50%? Nah, kalau melihat data probabilitas SIKO yang luar biasa bagus, insting pertama seorang pembelajar mungkin bertanya, mengapa tidak all-in saja di harga 127 mumpung sedang diskon? Pertanyaan yang wajar. Skenario yang lebih dalam, betul. Algoritma selalu menyisakan ruang bagi volatilitas pasar yang tak terduga. Terkadang penurunan awal belum menyentuh dasar support yang sesungguhnya. Jadi bisa turun lagi? Sangat bisa. Jika harga SIKO terus tertekan setelah Anda membeli di 127 dan menyentuh level low yang diproyeksikan di angka 120, barulah Anda mengeksekusi sisa 50% peluru Anda. Ah, saya paham. Ini adalah taktik averaging down yang terukur secara sistem, bukan tindakan membabi buta menangkap pisau yang sedang jatuh. Mari kita hitung matematikanya. Jika kita beli 50% di 127, lalu kita beli lagi sisanya saat anjlok ke 120, itu berarti harga beli rata-rata atau average kita terkunci di 123,5. Kita sudah berhasil membuat jaring pengaman harga. Perhitungan yang presisi. Sekarang, Anda memegang posisi penuh dengan harga rata-rata 123,5. Setelah aksi jual massal mereda dan kepanikan hilang, algoritma memprediksi harga akan rebound. Di dokumen disebutkan target jual pertama atau TP1 SIKO berada di level 139. Luar biasa. Membeli dengan harga rata-rata 123,5 dan menjualnya di 139, itu berarti potensi profit dari satu ayunan ini saja berkisar di 12,5%. Ya, 12,5%. Dan yang luar biasa, ini didesain untuk terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin hanya dalam 1 atau 2 sesi perdagangan hari itu. Itulah daya tarik utama dari menangkap volatilitas. Namun, ada satu syarat mutlak bagi strategi ini untuk berhasil. Anda tidak boleh menjadi reaktif. Tidak reaktif. Anda harus menggunakan limit order, pesanan beli otomatis yang sudah dipasang di bawah sejak awal. Anda membiarkan harga mendatangi Anda. Membiarkan bola jatuh ke tangan kita, bukan berlari mengejar harga yang sedang melesat hijau. Sungguh sebuah kerangka berpikir yang elegan. Namun, tentu saja, seindah apapun sebuah simulasi di atas kertas, kita menyadari bahwa pasar memiliki realitasnya sendiri. Selalu ada risiko. Dan disitulah dokumen ini memutar arah pembahasannya ke bagian yang wajib kita bahas, manajemen risiko. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, manajemen risiko adalah batas pemisah yang absolut antara seorang profesional dan seorang penjudi di pasar modal. Penjudi? Kata yang kuat. Tapi memang begitu nyatanya.
Pengetahuan tentang win rate 90% atau menguasai perhitungan EIP tadi, nilainya sama dengan 0 jika Anda mengabaikan disiplin perlindungan modal. Dan dokumen dari bakul saham ini sangat brutal soal aturan mainnya. Terdapat 3 pilar risiko utama. Pilar pertama adalah eksekusi cut loss tanpa kompromi. Aturan pertama menyatakan, jika harga turun lebih dari 5% dari rata-rata harga beli Anda harus keluar. Menggunakan simulasi Siko tadi, di mana rata-rata beli Anda di 123,5, maka jika harga menembus ke bawah level 117, Anda harus memotong kerugian seketika. Memotong seketika. Mengapa 5%? Karena bot mengkalkulasi bahwa jika harga melampaui batas penurunan tersebut, pola probabilitas rebound historisnya sudah terbukti patah dan tidak berlaku lagi untuk sesi itu. Tidak ada ruang untuk berdebat dengan pasar atau berharap harga akan kembali naik. Potong saat itu juga. Pilar kedua berbicara tentang sisi psikologis dari keuntungan, yaitu take profit bertahap. Tadi kita bahas target jual Siko di 139. Bot menginstruksikan untuk segera mengamankan 50% dari barang kita saat target tercapai. Biasanya di kisaran untung 5-10%. Kenapa kita tidak tahan semuanya saja sampai maksimal? Mengunci sebagian keuntungan berfungsi sebagai jangkar psikologis. Ketika Anda sudah merealisasikan 50% profit ke dalam bentuk uang tunai, tekanan emosional Anda akan turun drastis. Beban pikirannya hilang ya? Ya. Anda membiarkan sisa 50%-nya tetap berjalan untuk mengantisipasi jika momentum pasar sedang sangat kuat dan harga terus melonjak liar. Pendekatan ini melindungi Anda dari keserakahan sekaligus mengamankan modal awal Anda. Sangat rasional. Dan pilar ketiga dari dokumen ini adalah kewajiban untuk selalu menyisakan cash reserve atau dana tunai minimal 10%. Ini adalah uang dingin yang tidak boleh disentuh untuk core portfolio tadi. Mengelola uang tunai adalah sebuah strategi tersendiri. Menahan 10% cash reserve memberi Anda fleksibilitas luar biasa. Fleksibilitas. Jika terjadi anomali ekstrim yang mengharuskan intervensi, Anda punya peluru. Selain itu, bursa seringkali menghadirkan probabilitas emas yang tak terduga menjelang penutupan sesi. Anda pasti tidak ingin hanya menjadi penonton gigit jari karena seluruh modal Anda sudah terkunci di menit pertama pasar buka. Dokumen ini merangkum seluruh filosofinya dalam satu kalimat tebal di halaman terakhir. Disiplin entry, disiplin exit, jangan serakah. Terdengar seperti nasihat kuno. Memang terkesan klise. Tapi jika itu diucapkan oleh bot komputasi tingkat tinggi, saya rasa kita wajib mendengarkannya. Kalimat sederhana itulah yang menjaga algoritma dan manusia di belakangnya bertahan hidup melintasi berbagai krisis finansial. Baik, mari kita tarik kesimpulan cepat untuk memastikan pendengar kita memiliki rencana yang jelas di kepala mereka. Besok, Kamis 5 Maret 2026, radar utama kita tertuju pada jajaran portofolio inti. Fokus pada daftarnya. Kak Aki sebagai sang raja dengan alokasi terbesar, kemudian Siko dengan potensi RR tertinggi, Bell dan Oils untuk pergerakan yang lebih tenang, serta Real dan IFSH sebagai opsi dinamis. Pendekatannya bukan mengejar harga naik, melainkan memantau IEP dan menggunakan strategi gap down and rebound. Pasang antrian beli di bawah. Pecah pembelian menjadi 2 peluru untuk averaging down, dan patuhi sabuk pengaman Anda. Cut loss ketat, minus 5% dari harga rata-rata, amankan profit sebagian, dan tahan 10% uang tunai di tangan Anda. Rencana aksi yang luar biasa solid. Namun, sebelum kita menyelesaikan penjelajahan ini memunculkan satu pertanyaan penting. Sebuah pemikiran provokatif untuk Anda renungkan malam ini sebelum Anda tidur. Oh, saya sangat menyukai bagian ini. Apa yang harus kita pikirkan? Malam ini, kita telah membedah bagaimana sebuah mesin algoritmik seperti bakul saham mampu menganalisis pola perilaku manusia yang panik, mengukur win rate historis, dan mengeksekusi strategi gap down and rebound secara tanpa emosi di angka minus 5%. Betul, semuanya serba terukur. Sekarang, proyeksikan hal ini ke masa depan. Apa yang akan terjadi pada struktur pasar ketika mayoritas pemain di bursa tidak lagi menggunakan insting, melainkan menggunakan bot, AI, dan parameter matematis yang sama persis dengan yang kita bahas hari ini.
Wah, bayangkan jutaan bot saling berhadapan di bursa. Akankah pasar pada akhirnya beradaptasi sehingga efisiensinya menjadi sangat sempurna dan strategi mencari harga diskon karena panik ini tidak lagi relevan karena mesin tidak pernah panik? Mesin tidak punya rasa takut. Ataukah sebaliknya, kita akan melihat lahirnya sebuah fenomena self-fulfilling prophecy atau ramalan yang terwujud dengan sendirinya? Sebuah situasi ekstrim di mana harga suatu saham benar-benar memantul bukan karena nilai fundamental perusahaannya, melainkan murni karena ada ribuan algoritma berbeda yang secara serentak diprogram untuk memborong saham tersebut tepat pada detik ketika harganya menyentuh batas minus 5%. Itu adalah pemikiran yang membuat merinding sekaligus sangat mempesona. Membayangkan sebuah ekosistem finansial di mana kita tidak lagi sekedar bertransaksi dengan kepanikan manusia, melainkan berselancar di atas gelombang ombak yang diciptakan oleh ribuan algoritma yang sedang berdialog satu sama lain dalam sepersekian detik. Era baru di pasar modal. Itu benar-benar pertanyaan tingkat dewa untuk Anda para pembelajar renungkan malam ini. Baik, saya rasa kita sudah memeras habis seluruh daging dan wawasan krusial dari dokumen analisis bot ini. Kami mengundang Anda untuk merenungkan filosofi pasar tadi sembari merapikan antrian limit order Anda untuk esok hari. Persiapkan trading plan Anda dengan baik. Semoga Anda tidak hanya mendapatkan strategi yang menguntungkan malam ini, tapi juga sudut pandang baru tentang bagaimana pasar sebenarnya bekerja. Tetap disiplin dengan resiko Anda, jangan biarkan keserakahan mengambil alih kemudi, dan mari kita hadapi bursa besok dengan kesiapan penuh. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita yang berikutnya.